Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas MPTID akan menjelaskan mengenai conduct procurement. Jadi kita melakukan pengadaan barang dari vendor atau suatu penjual gitu untuk proyek kita. Dan kita melakukan beberapa tools and techniques. Ada 5 yang kita pakai, yaitu yang pertama expert judgment, advertising, buyer conference, data analysis, dan juga interpersonal and team skills. Nah, sebelumnya saya Alvina Syaira Putri, NNP3, ingin menjelaskan dulu sebenarnya procurement itu seperti apa khususnya dalam proyek. Nah, jadi sebenarnya kayak di sini kan jelas ya keterangannya kalau melakukan pengadaan itu sebenarnya kayak proses untuk melakukan untuk mendapatkan tanggapan penjual sehingga kita tuh bisa memilih penjual dan memberikan kontrak. Nah, um, procurement itu beda-beda ya, tiap berbeda tipe perusahaan atau tipe proses bisnis. Kayak contohnya, apakah dia make to stock atau make to order, atau apakah dia assembly to order, atau apakah proyek kayak gitu. Nah, bedanya adalah kalau misal proyek itu dia kan lebih unik barangnya dan kapasitasnya juga bisa jadi overload melebihi apa yang vendor inginkan gitu, apa yang vendor produce sehari-hari. Jadi bisa jadi vendor cuma memproduksi misal 50 sehari, tapi karena proyek jadi dia harus 1.000 misalnya kayak gitu. Jadi emang beda-beda sistemnya dengan tipe perusahaan lain. Nah, manfaat dari apa namanya kita melakukan tools and techniques itu, maka kita dapat memilih suatu penjual itu dia tuh memenuhi syarat apa enggak gitu untuk mengimplementasikan perjanjian hukum dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai satu teknik yaitu advertising. Jadi sebenarnya advertising atau iklan ya kan, itu tuh dia berkaitan dengan pengguna. Di sini penggunanya adalah kita sebagai tim proyek dan kita tuh dianggap sebagai pengguna potensial suatu produk atau layanan atau hasil kayak gitu. Dan ada daftar potensi yang dipunyai oleh penjual dan itu diperluas dengan menempatkan iklan di suatu publikasi atau sirkulasi umum seperti surat kabar, um, koran dan lain-lain, atau jurisdiksi pemerintah yang mengharuskan iklan online dan lain-lain. Nah, salah satu contoh advertising yang biasanya marak di dalam suatu vendor proyek adalah namanya tender. Nah, jadi tender itu dia tuh dapat diartikan sebagai lelang sebenarnya atau sistem sistem jual beli yang dilakukan oleh suatu pihak dengan cara mengundang vendor. Nah, jadi itu dia merepresentasikan harga dan kualitas. Jadi ya mirip-mirip seperti advertisement, tapi dia lebih ke lelang atau tender. Nah, ini contoh informasi lelang. Kalau misalnya kita udah masuk ke dalam misalnya inquiry gitu, nah itu kayak gini. Dia ada kode lelangnya, namanya apa, karena kita kan barang yang kita beli itu sebenarnya cuma mesin kasir sih sama komputer satu set PC mungkin dan mesin kasir. Karena kalau sistemnya kan yang nge-build 100% dari kita. Nggak mungkin kita beli suatu sistem atau open source kayak gitu karena ya memang kita kerjanya itu. Nah, jadi ada ini tahap lelang saat ini, instansinya apa, ada harganya juga, terus jenis kontrak, dan lain-lain. Nah, ini juga merupakan contoh lelang dari mesin kasir, mesin kas maksudnya. Mungkin bisa di pause kalau misalnya mau lihat lebih lama. Ini juga bisa contoh email. Nah, ini yang lebih detailnya terkait apa ya kayak producing apa sih slide share dari suatu lelang seperti itu. Ini dia tuh ada deskripsi perusahaannya apa, kemudian ada datanya, biasanya siapa aja dan bagaimana. Kayak ini sebenarnya bisa masuk ke data analytics atau statistik sih di dalam salah satu tools dan teknik ini, tapi kalau misalnya si vendor itu memaparkan itu semua dalam bentuk iklan, itu bisa masuk juga ke dalam advertising. Nah, ini ditunjukkan nama barang dan spesifikasinya. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erlangga Putra Syirwono, NRP 62.
Kali ini saya akan menjelaskan tentang tools dan teknik melakukan pengadaan, khususnya data analisis. Dalam hal ini, data analisis yang dimaksud adalah evaluasi proposal. Nah, proposal ini dievaluasi untuk memastikan lengkap dan merespons secara penuh dokumen penawaran, pernyataan kerja pengadaan, kriteria pemilihan sumber, dan semua dokumen lain yang keluar dalam penawaran. Nah, proses evaluasi ini merujuk pada peninjauan proposal yang diberikan oleh pemasok untuk mendukung keputusan pemberian kontrak dari pembeli. Pembeli ini maksudnya dari tim proyek. Nah, ini itu melibatkan komite evaluasi. Komite evaluasi yang membandingkan proposal penjual dengan kriteria yang ditentukan sebelumnya. Komite evaluasi ini adalah kelompok orang yang memeriksa informasi yang diberikan oleh penjual. Seluruh komite dapat meninjau semuanya, atau orang-orang tertentu dapat bertanggung jawab atas kriteria tertentu. Nah, kriteria ini untuk memilih penjual harus ditentukan sebelumnya, dan biasanya itu kriteria ini sudah menjadi aset dari organisasi. Kriteria yang dimaksud seperti harga, kinerja penjual sebelumnya, kemampuan teknis penjual, tahun-tahun perusahaan dalam bisnis, kemudian kreativitas solusi, dan lain-lainnya. Jadi, untuk melakukan pengadaan perlu merujuk pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi, tidak asal melakukan pengadaan. Saya Namardia, NRP 0067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan interpersonal dan tim. Keterampilan interpersonal dan tim biasa disebut sebagai soft skill atau kompetensi pribadi. Keterampilan interpersonal dan tim yang digunakan dalam proses procurement ini salah satunya yaitu negosiasi. Negosiasi adalah diskusi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Negosiasi dilakukan agar kesepakatan bersama dapat dicapai sebelum penandatanganan kontrak. Dokumen akhir dalam proses negosiasi ini mencerminkan semua perjanjian yang dicapai. Negosiasi harus dipimpin oleh anggota tim yang memiliki wewenang untuk melakukan penandatanganan kontrak. Manajer proyek dan anggota tim yang lainnya dapat hadir selama negosiasi untuk memberikan bantuan sesuai kebutuhan. Manajer proyek mungkin perlu bernegosiasi untuk sumber daya fisik tambahan, perubahan sumber daya fisik, dan lain-lain. Contohnya pada proyek pembuatan aplikasi kepanitiaan ini, proses negosiasi yang terjadi misalnya ketika proses inquiry membeli komputer untuk kasir kepada vendor. Lalu di sini kita mencari vendor dengan harga yang termurah, dan setelah kita menentukan vendor yang kita pilih, proses negosiasi dapat diakhiri dengan dokumen kontrak yang ditandatangani atau perjanjian formal lainnya yang dapat dilakukan oleh pembeli dan penjual, yaitu vendor itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Widiawati Putri, NRP 107 dari kelas MPTID. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bidder conference. Nah, bidder conference ini disebut juga sebagai contractor reference, vendor reference, atau pre-bid reference. Nah, jadi bidder conference ini dalam bahasa Indonesia artinya konferensi penawaran. Bidder conference ini adalah proses saat bertemunya pembeli dengan calon penjual sebelum dilakukan pengajuan proposal kontrak. Nah, bidder conference ini digunakan untuk memastikan bahwa semua calon penawar memiliki pemahaman yang jelas dan umum tentang pengadaan dan tidak ada penawar yang menerima perlakuan istimewa dari pembeli. Nah, jika diimplementasikan pada pembelian aplikasi kasir J1, misalnya sama seperti pada contoh yang dijelaskan oleh Ana sebelumnya, yaitu pada keterampilan interpersonal, setelah dilakukan negosiasi dengan berbagai vendor kasir, maka J1 akan melakukan bidder conference, yaitu bertemu dengan beberapa pihak yang menyediakan aplikasi kasir, dan dalam pertemuan itu akan dibahas tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila ikatan kontrak sudah terjalin, serta untuk memastikan bahwa semua negosiasi yang dilakukan sudah jelas,
clear dan bisa diterima sehingga bisa dilakukan penawaran, atau istilahnya itu para penyedia aplikasi itu melakukan lelang terhadap toko J1 untuk memilih aplikasi kasir yang sedang dibuat. Nah, tapi nanti J1 itu akan memilih satu penyedia aplikasi kasir sehingga bisa diteruskan ke bagian kontrak dengan penyedia aplikasi kasir tersebut. Nama saya Rizky Mahira Amalia, NRP 7003 dari kelas MPTI-D. Expert judgment atau penilaian ahli itu dapat didefinisikan sebagai penilaian yang diberikan berdasarkan keahlian dalam bidang aplikasi, area pengetahuan, disiplin, industri, dan lain-lain. Untuk kita mengetahuinya, yang perlu diperhatikan yang pertama itu ada strategi organisasinya, manfaat manajemen, pengetahuan teknik industri, dan area fokus proyek, lalu durasi dan estimasi anggaran, dan yang terakhir adalah identifikasi resiko. Nah, expert judgment ini juga dapat mengevaluasi proposal dari seller dan juga masukannya itu diperlukan dalam proses plan procurement. Contohnya seperti pembuatan kasir di J1. Yang pertama ada strategi organisasinya. Strategi mereka adalah mereka membudayakan untuk mengantri dalam pembayaran di kasir tersebut dengan cara si pembeli ini mengambil terlebih dahulu makanannya, kemudian lalu mereka akan membayar. Setelah itu di kasir dengan cara mengantri. Nah, untuk manfaatnya, manfaat manajemen ini adalah dengan cara seperti itu mereka akan lebih tertib di dalam area tersebut.